riwayatnya kan agak ikhtilaf antara 70 sampai 700. Bagi saya tidak masalah, ini namanya litakthir, menunjukkan jumlah yang banyak. Bahwa yang dikirim untuk berperang kebanyakan hufaz adalah orang-orang yang hafal Al-Quran dan jumlahnya sekitar 70-an. Sayyidina Umar mengatakan, jika mereka mati pulang hanya nama, bagaimana nasib Quran di masa depan? Padahal yang berjuangnya anak-anak muda. Kata Abu Bakar, nih kalimatnya coba. Ini persis seperti kalimat ustadz-ustadz yang gak mengerti usul fikih dan gak mengerti hadis ini. Hal taf'al, Abu Bakar pernah gak mengerti maksudnya Umar, namun beliau mau dialog. Ini kawan sudah gak ngerti, gak mau dialog ya? Nah, Sayyidina Abu Bakar mau dialog. Coba perhatiin, hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu buat sesuatu yang Rasulullah tidak pernah buat? Berarti kaidah yang terbangun dalam alam bawah sadar Sayyidina Abu Bakar, bid'ah itu ma'lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu yang Nabi buat. Bener kan? Antum belum aneh tanya pasti bilang begitu. Bid'ah apa? Yang enggak ada zaman Nabi. Berarti Nurul Hayat masuk bid'ah. Ya. Maaf Pak Direktur. Eksekutif Pak Latif. Baik. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW, apakah engkau melakukan yang Nabi tidak lakukan? Maka kalau dibuat definisi bid'ah menurut Abu Bakar, pada kaul qadimnya kata pertamanya adalah ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Itu bid'ah versi siapa? Tapi ini kaulun qadim. Umar ini kan cerdas, beliau kan muhaddatsun, bukan hanya cerdas biasa. Allah ajak dia bicara, itu muhaddats. Jadi Umar itu makom walayahnya walayah musawiyah. Jadi dia kewaliannya itu mewarisi Sayyidina Musa, maka dia bisa berdialog dengan Allah. Jadi ruhnya itu dalam keadaan apa aja bisa dialog dengan Allah. Makanya iblis takut sama dia ya. Itu Umar. Makanya Umar mengatakan iftikhar wa tahaddus bin ni'mah, bersyukur atas nikmat Allah, karena beliau keceplosan turun 3 ayat hukum. 3 ayat hukum itu adalah perubahan besar di tanah Arab. Salah satunya berhijab seperti akhwat-akhwatnya ya. Apa kata Umar? Umar cerita tentang maslahat. Sekarang orang nyebutnya maslahat. Nih, kalau orang meninggal nanti begini, anak cucu kita nanti begini, nanti tidak ada lagi yang hafal, mushaf belum dikumpulkan, belum ada salinan, semua data disampaikan oleh Sayyidina Umar. Jadi dia berpikir melewati masanya. Kalau orang begini tidak bersama Allah, dia tidak bisa tembus masa depan. Ya, maka dia cerita masa depan itu dibutuhkan musa-musa beginilah kira-kira. Itu kalau Umar nggak debat tuh, nggak bisa. Makanya orang Syiah kalau benci sama Umar, robek aja Qur'annya. Karena laula Umar ma qara'na al-Qur'an min mushaf. Kita nggak mungkin baca Qur'an dari mushaf. Kan banyak juga ya. Katanya di Jawa Timur ada Syiah, Sibeh. Ya. Tapi semoga Syiahnya sudah itu saf. Dia boleh cinta Sayyidina Ali, tapi jangan hujat azwaj Nabi. Jangan hujat Abu Bakar Siddiq. Maka Syiahnya disebut tasyayyu' mahmud. Tasyayyu' yang masih diperbolehkan. Itulah yang dipakai guru beliau nih ya. Said Mamduh. So, Syekh wala ghairu Syekh. Syekh jauh. Syekh lewat YouTube. Thariqah al-Youtubiyah. Kalau di luar ada wali kutub, ini wali YouTube. Jadi Sayyidina Umar berbicara apa? Maslahah. Itulah dasar nanti keluarnya satu hukum dalam masadir ahkam syariah, namanya masalihul mursalah. Atau sekarang orang kembangkan lagi jadi maqasidus syariah. Ya, tapi ini terjauh, yang pas ini masalah. Karena kalau maqasid itu sudah ada yang 5 itu ya. Ditambah satu lagi ekologi. Benar, jadi 6. Kita tambah lagi ntar ya. Azwajologi. Aswajologi sorry.
Salah terus dekat beliau. Jangan-jangan antum ada maksud kan? Aneh biasanya baca isyati orang. Sotoy ya. Baik. Sayyidina Umar berhasil kemudian memberikan penjelasan kepada Sayyidina Abu Bakar. Berarti orang kalau berbeda masih mau dialog, maka akan muncul saling faham, tafahum, tabadul al-mafahim. Wah, itu indah sekali. Apa kata Abu Bakar? Wa syarallahu sadri. Allah kemudian lapangkan dadaku. Berarti orang saklek itu dayyaqallahu sadrahu. Allah sempitkan dadanya. Benar ya? Gak boleh. Yang penting gak boleh. Pokoknya gak boleh. Berarti artinya sempit. Itu harus diajak dialog. Jangan marah-marah mulu sama dia. Ajak dialog. Umar dialog ya pelan-pelan. Selevel Sayyidina Abu Bakar masih butuh diajak dialog. Apalagi yang bukan Abu Bakar, yang abu-abuan. Siapa maksud itu abu-abuan? Itu masa Sayyidina Abu Bakar. Berarti sudah ada bibit itu di masa. Nanti datang ke Zaid bin Sabit, sama dia kalamnya sama. Seperti majmu' di kalangan sahabat, bahwa bid'ah yang Nabi tidak buat. Tapi dia oleh Omar, di masa Omar, bid'ah itu yang tidak ada maslahatnya. Ini diambil oleh Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, kullu maslahatin dinun. Setiap masalah itu agama. Cuma teori doang. Ibnu Qayyim dalam penerapannya kurang greget. Keburu meninggal karena polemik mulu sama sufi. Habis itu jadi sufi ya. Polemik mulu sama orang Syafi'iyah, tapi gak sempat jadi Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Gitu sih. Jazakumullah. Jadi sekali lagi kalau kemudian kita lebih memperluas bacaan atau paling tidak menyeimbangkan informasi yang selama ini kita menganggap tuduhan bid'ah melulu, tuduhan yang tidak diajarkan oleh Nabi, padahal ternyata tadi sudah beliau ungkap, sudah beliau sampaikan sekian banyak hadis yang beliau ucapkan itu hadis semua. Hadis semua, riwayat semua. Hadis. Hadisnya kalau di masjid kan tidak boleh. Nanti di luar masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya teringat ungkapan imam kita, Imam Syafi'i dalam kitab Hilyatul Auliya, "Idza ra'aitu rajulan min ahli al-hadis fa ka'annama ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Anda yang tadi melihat uraian hadis begitu indah, begitu banyak dari Buya Rozi ini, kata Imam Syafi'i, saya seperti melihat salah satu dari para sahabat Nabi. Jadi sekali lagi kehadiran kita insya Allah akan menambah banyak ilmu dari awal di zaman Nabi, kemudian berikutnya adalah di masa-masa para ulama mujtahid. Ketika ada para ulama mujtahid yang berijtihad, ini kan terkadang berbeda dalam mengambil kesimpulan. Misalnya kalau orang Jawa itu menyebut singkong, kalau singkong itu diiris lalu digoreng menjadi namanya keripik ya. Ketika singkong itu diolah kemudian keluar menjadi gedhog namanya. Orang yang selama ini menerima satu pendapat tentang keripik singkong menganggap gedhog itu bid'ah, padahal dalilnya sama, muaranya sama. Terus apakah betul Bu ya, ijtihad ulama itu kemudian menjadi bid'ah, ataukah memang diperkenankan di dalam Islam ijtihad itu? Dan bagaimana pula cara menjawab bahwa menurut mereka sejak al-yauma akmaltu lakum dinakum, Islam ini sudah sempurna, sudah tidak perlu bid'ah, sudah tidak perlu macam-macam. Jadi dia pakai ayat itu ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau begitu jangan baca Quran terjemahan dong. Ya. Nggak perlu ada kitab Ibnu Taimiyah, nggak perlu dia nulis Majmu' Fatawa, nggak perlu ada Sahih Bukhari Muslim, kan sudah selesai. Kita pakai ayatnya, kan
udah selesai. Ngapain pakai Sahih Bukhari Muslim? Kan Sahih Bukhari Muslim itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Mereka juga berguru kepada Imam Ahmad. Jadi kalau ngomong misalnya tidak perlu ada ijtihad ulama. Oke, ya sudah. Mana kitabmu, kasih ke saya aja. Sisain mushaf doang di rumahnya. Saya siap menerima kitabnya. Ya. Siapa yang menafsirkan begitu, kirim kitab Anda tempat kita. Cukup Anda baca Quran. Gak usah pakai tafsir. Kan sudah cukup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat. Nih yang lurus, kita ceritain yang lurus. Al-yawma akmaltu lakum ayyuhan nabi wa ashabu. Nah, Allah berbicaranya kepada nabi dan sahabat. Yang sempurna agamanya nabi. Din itu akhlak. Din itu bisa juga berarti norma, hukum, hukummu. Al-mar'u ala dini khalili, hadis sahih. Seseorang sesuai dengan din khalilnya. Apa arti khalil? Teman. Jadi kalau mau melamar nih, lihat nih komunitas dia siapa, teman dia siapa, itu khalil dia. Kalau di sekarang kan gampang Facebook, lihat itu teman-teman dia, komennya apa, itu khalilnya dia, khillahnya, ya. Mau ngelamar lagi kayak, lama kerjaan maksudnya, kerjaan dia. Baik. Maka din berarti di situ akhlak. Al-mar'u ala sirati akhlaqi zamili atau bi'ati misalnya. Seseorang itu akhlaknya yang ngikutin. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum bisa berarti akhlak kamu. Sesuailah dengan hadis. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlaq, yani makarimad din. Nyambung nggak? Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Paling nyambung. Jadi katanya kalau menafsirkan Quran pakai sunnah. Ini nih penafsiran Quran pakai sunnah. Yang sempurna akhlaknya Nabi. Itu pemahaman pertama. Din, malik yaumiddin. Apa arti din? Jadi jangan belum masuk kemana-mana, Quran bil Quran aja dia udah keteteran itu. Apa arti din di surah Al-Fatihah? Yaumul akhir, yaumul jaza, yaumul thawab, yaumul hisab. Banyak itu. Ad-din, penguasa hari. Ad-din artinya hari kemudian, hari hisab. Coba nyambung nggak kalau diterjemahin? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sekarang sempurnakan hari kemudian. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Maka tafsir harus bersana. Disebut tafsir bil ma'thur. Bukan berarti tafsir bersana itu antum baca kitab tafsir Quranul Azim Ibnu Katsir. Itu namanya nyontek. Di sana tuh kita dengar guru kita nafsir. Kita dengar guru kita menjelaskan tafsir. Itu yang bersana. Bukan mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir Hamad sekian, itu namanya referensi. Ya, wijadah, dapat nemu di kitab. Bisa ngikutin ya? Ini enggak berat-berat kok ya. Paling panas saja. Kayaknya AC-nya kurang. Apalagi din. Apalagi arti din? Tadi hukum udah. Hah? Dain. Atau ad-dainu minad-din. Pengusaha begitu, ad-dainu minad-din. Berutang bagian dari agama. Itu ijazah untuk pengusaha. Kalau nggak pengusaha jangan pakai itu ya. Ad-dainu minaz-zulm. Itu baru 3 kalau kita jelasin. Masih banyak arti din yang lain ya. Gimana? Ini al-yawma akmaltu lakum dinakum ini makna yang mana? Siapa yang tahu maknanya? Ayo. Kalau mereka mengatakan gak perlu khilafiyah, gak perlu. Riwayat hadis itu minal ijtihad. Kita bisa cek. Antum kalau belajar hadis ada namanya sighatul adab wa tahdits.
cara menyebutkan lafaz guru menyampaikan. Maka kalimat haddatsana, ada anba'ana, ada yang lebih tinggi sami'tu. Ya, sami'tu, haddatsana, akhbarana, anba'ana. Itu udah beda tuh, itu ijtihad semua. Ahlul hadis yajtahidun. Ahli hadis berijtihad. Antum tahu nggak? Sahih menurut Imam Bukhari bukan sahih menurut Muslim. Contoh, mau contoh? Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil haqq. Siapa yang menyinggung wali-waliku, aku nyatakan perang baginya. Itu hadis tidak dinyatakan sahih oleh Imam Muslim, tapi disahihkan oleh Imam Bukhari. Lagi, ada hadis tentang pengharaman khamar bidwanita, ya, al-harir, sutra wal ma'azif. Itu hadis didhaifkan oleh Ibnu Hazm tapi disahihkan oleh Imam Bukhari. Di akhir zaman akan terjadi, ya, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-khamra wal hirra wal harira wal ma'azif. Itu hadisnya. Akan terjadi di akhir zaman beberapa kelompok umatku menghalalkan khamar, bidwanita itu maksudnya ya sekarang itulah prostitusi online, itu masuk situ, ya. Wal harira, bersamaan ada sutra, wal ma'azifa, dan ada ma'azif. Ma'azif itu alat yang melenakan, ya, alat hiburan, bisa di handphone, masuk tuh. Haram gitu. Lebih haram musik apa handphone? Lebih melalaikan, lebih lahul hadis musik apa handphone? Handphone. Sini kasih buat saya. Serius. Jadi mereka ini terjebak oleh tafsir masa lalu. Ibnu Abbas ketika melihat ada orang sibuk nyanyi, terus bilang lahul hadis itu al-ghina. Terus beliau melihat ghina itu nyanyi. Kalau ada orang main musik, apa itu? Lahul hadis itu ma'azif, main alat-alat musik. Kalau zaman sekarang Ibnu Abbas hidup, kira-kira lahul hadis apa? Itu smartphone. Sini ke atas sini. Gak ada yang berani kan? Antum gak beriman loh. Gak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Bisa ngancam gitu kita, ya. Wah, kalau aneh seriusin itu bisa keluar semua. Cuma kita kan lagi canda-canda, ya. Ngaji itu udah serius, wajah udah serius. Kalau diterusin itu benar keluar. Saya praktekin ada orang begitu, haram loh. Terus gimana ya? Sini, udah bersih, itu udah keluar. Paling kena lagi, ya. Terus serius ngaji. Hidup ini innamal hayatud dunya, lahibun, lahibun. Dunia itu santai aja, jangan terus serius. Kayak beliau lah ketawa, kena COVID itu bisa ketawa. Makanya ini bekas trauma nih, pakai cadar. Orang cadar sini, dia cadar. Apanya? Mumpung depan orang ada bisa ngerjain antum. Baik. Jadi itu baru lafaz di. Belum lagi al-yaum, itu apa faedahnya? Akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam. Jadi teman-teman, jangan kemudian terpedaya oleh kata-kata yang menjebak, yang membuat otak itu tumpul. Karena gak konsisten. Gak boleh khilafiyah, tapi ikutin khilafiyah ahli riwayah. Ini ada ahlu riwayah menghafalkan teks, mereka punya khilafiyah. Ada ahlu dirayah, ahlul fiqh, mereka juga meriwayatkan. Yang diriwayatkan pemahaman, dikenallah mazhab yang 4. Itu juga periwayat pemahaman hadis. Kalau Imam Bukhari periwayat lafaz hadis, bisa bedain. Sufi periwayat rasa mengamalkan hadis. Itu diriwayatkan, harus ditransfer, ditalkin, diriyadhahkan, dimujahadahkan.
semuanya berriwayah. Maka ahli hadis memegang satu istilah namanya musalsal. Musalsal itu menirukan guru. Gurunya begini, kita begitu. Ya. Itu ada musalsal namanya biqaudil lihya. Enggak punya jenggot tuh nggak bisa tuh, apa yang mau dipegang tuh. Apa namanya musalsal, memegang jenggot. Bukan megang masker Pak Yai. Oh no. Ada jenggotnya. Itu guru kita, Yai Marwazi, sengaja manjangin jenggot 2-3 cm, sengaja untuk bertabaruk dengan hadis itu. Beliau kan nyukur terus tuh. Giliran sampai di hadis ini seminggu beliau gak potong. Itu takjub saya sama beliau ya. Alhamdulillah. Allahumma fazl ya. Murid Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi ayat ini ditafsirkan seperti itu, termasuk man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran tidak pada tempatnya dengan ra'yunya, akal-akalan dia, siap-siap tempatnya neraka. Jadi saya nggak ngancem, Nabi ngancem. Nabi nggak bermaksud begitu, Allah nggak bermaksud begitu. Kita tanya ulang, dari mana dia tahu maksud Allah seperti yang dia maksud? Gimana cara tahunya? Ya, terkadang memang ada orang berpendapat, lalu pendapat itu disandarkan pendapatnya Allah. Astagfirullah. Itu lebih bahaya dari Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun dia udah ada mukaddimahnya, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang tinggi. Kalau ini kan dia ngaku Tuhan, tapi pendapatnya seakan-akan pendapat Tuhan. Ini kultus itu ada dua. Kultus sosok, kelompok, sama. Ada kultus pemahaman. Kalau orang aswaja dituduh kultus sosok. Jangan-jangan antum objekkan kultusnya. Kalau dicium bolak-balik kan? Ya, bolak-balik. Udah ditarik gue ya. Capek, nanti udah biarin aja. Bener, capek nggak? Pak itu nggak pernah digituin orang. Udah begini nggak ada yang cium tangan. Ini beliau udah ngumpetin dikejar tangannya sama orang ya. Orang sakti. Udah gitu aja deh. Tentang ijtihad ulama, apakah kemudian bisa diklaim bid'ah? Mulai gerah. Ini itu biasanya saya taruh untuk nggak kena AC di sini. Baik. Ijtihad ulama, kalau yang ijtihad antum, ya. Kalau ente yang ijtihad tuh, itu bid'ah. Tapi kalau Rasulullah punya pewaris disebut ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Jika yang ijtihad ulama itu bukanlah bid'ah, maka kita definisikan ulang bid'ah. Ya, kita ambil imam dari imam yang anti bid'ah, Ibnu Taimiyah. Ya, saya sudah sering sebutkan ini di kajian-kajian sebelum pandemi ya. Dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim 2 jilid mujalladan, beliau mengatakan al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah itu yang tidak ada dalil syaraknya. Saya mau tanya, dalil syarak ada berapa? Syariat itu dalilnya ada berapa? Kata kawan 2 aja, Quran dan Sunnah. Kayak itu debat sama Kiai Ma'ruf. Dikit lagi kan berubah jadi Khazin ke Amin. Bukan wakil ketua MUI, wakil presiden. Gimana? Kata kawan, sumber hukum cuma 2, Quran dan Sunnah. Ini kan jahil yang ngomong begitu. Al-qail bihi jahilun. Ya, itu yang ngomong orang jahil. Orang jahil nggak usah ditanggapin. Fa'arid anil wa'arid fa'arid. Wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang jahil. Nggak usah dilayani orang begitu. Cuma masalahnya sekarang udah masuk ke YouTube, masuk ke masjid, bikin rusuh di mana-mana.
Makanya beliau kemudian ngomporin saya untuk bahas itu lagi. Pak, ini pembahasan udah saya kubur sebelum pandemi.